Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Kita sangat bersyukur hari ini, pada saat malam hari ini, di tengah-tengah situasi saat ini yang masih sangat sulit, ketika kita masih terbatas oleh ruang dan waktu satu dengan yang lainnya, sehingga kita tidak bisa lagi berkumpul secara bersama-sama. Ketika dunia masih disibukkan dengan wabah virus corona, virus penyakit, yang tidak bisa membuat kita berinteraksi secara dekat satu dengan yang lainnya. Bahkan segala sesuatunya terpengaruh sampai kepada roda perekonomian kita. Tetapi pada saat malam hari ini kita datang kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai nyanyian kita kepada Tuhan di dalam ibadah kita, persekutuan kita malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, hanya dekat Allah saja hatiku merasa tenang. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kita sembah Tuhan pada saat malam hari ini. Hanya dekat Allahku.
kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku ada mendengarkan Engkau. Nyatakanlah kepadaku jalan untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan serahkan ibadah kita, persekutuan kita ini ke dalam tangan Tuhan, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan tepuk tangan kita. Kita katakan haroroni Tuhani nungatung masai talpe. Mari kita bertepuk tangan bersukacita memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Saatnya pada saat malam hari ini kita akan mau datang kepada Tuhan. Kita mau berseru memanggil namanya yang kudus, yang selalu kita puji dan sembah di dalam hidup kita, yang selalu kita panggil di saat dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Dan malam hari ini kita akan berseru memanggil Tuhan, mengundang kuasa Roh-Nya yang kudus, Roh-Nya yang hidup boleh hadir di dalam setiap ibadah persekutuan kita pada saat malam hari ini. Dan juga kita berdoa buat seluruh kehidupan kita masing-masing, kita bawa kepada Tuhan. Buat seluruh kehidupan sidang jemaat Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, dan terkhusus buat kita yang ada di Jalan Lili, supaya senantiasa Tuhan tetap berikan kesehatan dan kekuatan untuk kita bisa bertahan, menantikan Tuhan datang, menghadapi segala sesuatunya. Kita akan mendengarkan suara Tuhan berbicara pada saat malam hari ini melalui kehidupan hambanya, Bapak Pendeta kita M. Tambunan. Oleh sebab itu kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, memimpin kita di dalam doa pada saat malam hari ini. Kami mengundang Bapak Sintua kita Pardede memimpin kita di dalam doa, menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan ibadah kita pada saat malam hari ini, supaya Tuhan yang boleh campur tangan, diberkati pemain musik, diberkati singer,
Diberkati seluruh peralatan yang kita pakai, beserta kami sendiri hambanya yang sangat kecil, yang masih terus belajar bagaimana bisa melayani Tuhan dengan baik. Kita berdoa firman Tuhan, dan segala sesuatu apa yang kita ingat, mari kita sampaikan kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Kita sembah Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tidak pernah kita ragu akan kasih Tuhan. Dia Allah berfirman, Dia akan menggenapinya dalam hidup kita. Mari kita sembah Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini. Haleluya. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami selalu bersyukur dan berterima kasih buat kasih kemurahan Tuhan, pertolongan-Mu Bapa yang nyata bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Sebab sampai pada sore hari ini ya Bapa, kami boleh dapat merasakan kasih kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau berikan kami kesehatan ya Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan sampai saat hari ini Tuhan. Kami tahu Bapa kami yang baik,
Bukan oleh karena kekuatan gagah perkasa kami Tuhan, tapi semua itu kami terima daripada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Secara khusus buat pada sore hari ini ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau gerakkan hati kami Tuhan. Engkau ingatkan kami Bapa kami yang baik, agar kami mau selalu berserah kepada Tuhan, agar kami mau datang sujud di hadapan-Mu ya Bapa, untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami, jiwa raga kami Tuhan, bahkan seluruh umat-umat-Mu, keluarga kami Bapa dan hamba-Mu. Sebab kami tahu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Sebab itulah Tuhan firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang berfirman kepada kami. Engkau yang mengajar kami ya Tuhan. Di saat kami mempunyai masalah, di saat kami mempunyai kesulitan, Engkau ada memanggil kami ya Tuhan. Engkau ada berseru-seru kepada kami ya Bapa, agar kami datang berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat mampu menolong, memberikan kekuatan bagi kami, memampukan kami setiap umat-umat Allah yang percaya kepada-Mu, setiap umat-umat Allah yang hanya berseru kepada Tuhan. Oleh karena itulah Bapa kami yang baik, pada sore hari ini Tuhan, kami datang di dalam bait kudus-Mu pada sore hari ini untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia, secara khusus yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Jalan Lili ini Tuhan. Seluruh kehidupan umat-umat-Mu kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dimanapun Bapa mereka berada Tuhan, Engkau pimpin mereka ya Bapa kami yang baik. Engkau lawat seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu menjadi tersesat. Jangan biarkan umat-Mu meninggalkan Tuhan. Di saat kondisi situasi negara kami Tuhan pada saat ini. Tetapi Bapa kami yang baik, biarlah situasi ini Tuhan membuat kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah situasi ini yang menegur kami Bapa. Apa yang sudah kami perbuat, apa yang sudah kami lakukan ya Tuhan yang baik kepada-Mu. Oleh karena itulah Bapa kami yang baik, Bapa lawatlah seluruh umat-umat-Mu, seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau bimbing, supaya tetap kami takut akan Tuhan, supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bapa kami yang baik, kami tahu Tuhan, situasi pada saat sekarang ini yang membuat dunia ini tidak tahu Tuhan apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan oleh kekhawatiran ya Tuhan Yesus Kristus. Namun kami percaya Bapa, kami percaya Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah gembala kami yang hidup. Engkaulah gembala kami yang mampu memberikan nyawa-Mu untuk kami. Gembala kami yang baik ya Tuhan. Oleh karena itulah Bapa kami yang baik, peliharalah setiap kehidupan kami. Peliharalah seluruh hidup umat-umat-Mu Tuhan. Pulihkan kami Bapa kami yang baik, agar kami Tuhan boleh berkumpul di dalam bait-Mu yang kudus, meninggikan, memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami. Sehingga Tuhan di saat kami berkumpul memuji-muji Tuhan,
menyanyikan pujian kami kepada Tuhan dengan seluruh jemaat-Mu bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu. Maka suasana surgawi ada hadir di tengah-tengah kami, memberkati seluruh umat-umat Allah, memulihkan seluruh jiwa-jiwa kami Tuhan, sehingga kami bukan lagi menjadi orang yang takut, tetapi menjadi hati kami yang bergembira bersorak-sorak, karena ada Tuhan Gembala kami yang baik, Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, yang sanggup memulihkan hidup kami, memberikan yang terbaik buat seluruh kehidupan kami. Oleh karena itulah Bapa kami yang baik, dari rumah Tuhan ini Tuhan, kami berdoa memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, sebab hanya belas kasihan-Mu lah ya Bapa yang dapat menyelamatkan hidup kami, menyelamatkan bangsa kami, negara kami, negara Republik Indonesia Tuhan. Pulihkan negara kami Bapa, selamatkan bangsa kami Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan kami Tuhan dari wabah virus corona ini, supaya Tuhan di hari-hari yang akan datang, bagi seluruh umat-umat Allah, bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, boleh datang di dalam bait kudus-Mu, memuji dan menyembah nama-Mu, mengagung-agungkan Tuhan lewat setiap pujian kami. Oleh karena itulah Bapa kami yang baik, hadirlah Kau di tengah-tengah bangsa kami, negara Republik Indonesia Bapa. Mari Tuhan berikan hikmat-Mu bagi setiap pemimpin kami, urapi dengan pengetahuan daripada Allah, sehingga seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan, dan seluruh jajarannya Bapak kami yang baik, demikian juga Bapak Gubernur kami, Wali Kota, Bupati Tuhan, Camat, Lurah, RW, RT Tuhan, mari Bapak kami yang baik, berikan hikmat daripada Tuhan, berikan kemampuan daripada Tuhan, sehingga Bapa yang baik, lewat hikmat Tuhan berikan bagi pemimpin-pemimpin kami. Maka Tuhan pemimpin kami dengan secepatnya dapat menyelesaikan masalah yang ada di negara kami ini Tuhan. Satukan hati mereka Bapa, satukan pikiran mereka Bapa yang baik, agar lewat penyertaan-Mu Tuhan Yesus Kristus, negara kami akan pulih dari virus corona ini Tuhan, sehingga kami boleh nyaman, tentram, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab kami percaya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seberapa berat pun ini masalah ini yang kami hadapi, namun Tuhan, jika kami dekat kepada Tuhan, jika kami percaya hanya kepada Tuhan, maka masalah persoalan ini Tuhan akan Engkau lepaskan daripada kami, sehingga kami bebas dimerdekakan Tuhan daripada situasi saat ini, daripada wabah virus corona Bapa yang baik. Oleh karena itulah Bapa kami Tuhan, kasihanilah kami Bapa, kasihanilah bangsa kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami, memulihkan seluruh kehidupan kami. Oleh karena itulah Bapa kami yang baik, kami mohon kepada-Mu Tuhan, jangan tinggalkan umat-umat Allah, jangan tinggalkan umat-umat-Mu Tuhan. Tapi Tuhan Yesus Kristus, sedengkanlah telinga-Mu ya Bapa, mendengarkan setiap seruan permohonan kami, melihat kehidupan umat-umat-Mu, melihat kerinduan kami Bapa, supaya kami boleh semakin bersukacita, berglori, bersorak-sorak, memuji, memuliakan nama-Mu, sehingga kami boleh melihat bahwa kuasa Tuhan, mujizat Allah nyata bagi seluruh umat-Mu yang selalu berseru-seru kepada Tuhan.
Oleh karena itulah Bapa yang baik, di kada sore hari ini Tuhan, kami datang di dalam bait-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu hadirlah Kau di tengah-tengah ibadah kami yang sangat sederhana ini Tuhan. Bimbinglah kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Secara khusus buat hamba-Mu Bapak Gembala sidang kami, yang Kau berangkatkan sebentar lagi untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Allah. Engkau sikapkan rahasia firman-Mu buat Bapak hamba-Mu Tuhan, agar firman-Mu benar-benar dapat tersalurkan bagi seluruh umat-umat Allah. Biarlah melalui ibadah kami pada saat ini Tuhan, sehingga Tuhan Yesus Kristus di saat ibadah kami Tuhan pada sore hari ini akan ditampilkan besok Tuhan lewat streaming ibadah keluarga lepas keluarga. Maka seluruh umat-umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, maka seluruh umat-umat Allah akan terlepas bebas Tuhan daripada kuasa-kuasa penyakit, bebas daripada kuasa-kuasa virus corona ya Tuhan. Sehingga umat-umat Allah semakin merindukan Tuhan, merindukan Yesus ada hadir di tengah-tengah mereka untuk membimbing mereka Tuhan, menyertai mereka Bapa kami yang baik. Sehingga Tuhan Yesus Kristus, kerinduan mereka Tuhan benar-benar nyata, karena ada Roh-Mu yang memimpin mereka Bapa. Oleh karena itulah Tuhan berangkatkan hamba-Mu Bapak Gembala sidang kami dengan urapan daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan dapat menyampaikan kebenaran firman Allah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sikapkan rahasia firman-Mu bagi Bapak kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu benar-benar hidup untuk membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga firman-Mu ya Bapa benar-benar menjadi pelita bagi setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu Tuhan yang memimpin kami, yang memandu kami di dalam pujian pada sore hari ini. Urapi berkati hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan benar-benar menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu Bapa. Demikian juga Tuhan pemain musik, pemain singer ya Tuhan, bahkan seluruh peralatan yang kami pakai pada sore hari ini. Urapi berkati Bapa kami yang baik, sehingga lewat penyertaan pemberkatan-Mu Tuhan, ibadah kami saat ini benar-benar menjadi ibadah yang berkenan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami puji, kami sembahlah nama-Mu pada sore hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Begiot tama di bagasa sabor ginon hatani Tuhan, siboran ni amang paditata em tambunan di hita, hatani Tuhan nalau pasingotok kita, mengajar-ajari hita, jala mangaleho gogo tu hita, di masa nuaingon, asal lasro hata, paimaro Tuhan tu tanoon, mangalap hita akan aporsea, marede hita, dang sadia leleng nari, Tuhan Yesus ro nama, huhut taleon persembahta, nandumengkan tepat Tuhan. Dujung nian deta, tabege mahatani Tuhan siwon niam paditata di hita. Haleluya. Dang sadia leleng nari, Tuhan Yesus ro nama. Dang sadia leleng nari, Tuhan Yesus ro nama. Tahan masa tokin nari, tahan masa tokin nari, marta
conok di tikion. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita dengarkan firman Allah untuk kita pada malam hari ini, dimanapun Bapak Ibu bisa menangkap untuk mendapatkan suara pelayanan ini dalam keadaan ibadah darurat sekalipun, tapi firman Allah adalah tetap menjadi kehidupan bagi kita. Firman Tuhan dalam kitab Keluaran pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 sampai dengan 19 dalam perikop tulah ketiga, nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ada tulah yang dilakukan oleh Allah di tanah Mesir, nyamuk. Mengapa? Apa yang direncanakan Tuhan dikala ini diizinkan terjadi? Ada beberapa aspek yang menurut Tuhan, menurut kerinduannya, supaya ini membuat orang Israel pertama mengetahui bahwa keselamatan mereka sudah dekat, sudah ada. Pembebasan itu sudah di hidup mereka. Kedua, untuk membuat Firaun sadar, atau dunia sadar bahwa ada Allah yang Maha Kuasa. Ada Allah yang melakukan perkara yang tidak mampu dibendung oleh manusia. Dan ketiga, membuat hamba Allah Harun dan Musa keluar dari kebimbangannya, keluar daripada ketakutannya, sehingga mereka sekali Allah yang berfirman tetap Allah,
3 perkara ini yang mau dibuat oleh Tuhan. Terjadinya tulah nyamuk ini di Mesir adalah membuat Israel sadar bahwa keselamatan itu sudah ada. Belum terlihat dalam mata mereka, tapi pembebasan itu sudah dekat. Tapi prosesnya Tuhan yang membuat proses itu. Tapi orang Israel tidak tahu. Mereka nggak bisa, justru mereka membuat ini. Apalagi ini akan penyakit, karena mereka sudah semakin didera oleh ekonomi. Musa juga dan Harun sudah mulai hampir putus asa. Musa sudah berkata pada Tuhan waktu gagal tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga. Masuk ke tulah ketiga mulai keraguan atau kegagalan daripada Musa itu membuat dia semakin. Dia pernah berkata sebelumnya kata-kata wajar sebagai seorang manusia. Sudah kukatakan Tuhan, jangan aku suruh untuk membebaskan umatmu Israel. Dari gunung, dari tanah Midian pun dia sudah berkata, jangan suruh aku Tuhan. Waktu dia keluar dari istana Firaun pun, waktu Firaun tidak mengizinkan mereka keluar, dia pun berkata, kan aku bilang Tuhan jangan suruh aku gagal. Umatmu sendiri gak bisa mendengar aku, apalagi orang Mesir. Jadi banyak membuat Musa dan Harun ini seolah-olah di persimpangan jalan mereka. Prosesnya Tuhan masih. Bapak Ibu kekasih dalam nama ini yang mau kita lihat dalam keadaan ini. Mengapa ini terjadi? Mengapa Allah turun melakukan ini? Keselamatan orang percaya sudah dekat. Puji Tuhan, haleluya. Untuk kata firman Allah dalam Tesalonika, supaya engkau dapat mencapai keselamatan kemuliaan anak Allah. Supaya kita masuk dalam keselamatan. Keselamatan anak-anak terang, anak-anak Allah sudah dekat. Jadi keselamatan yang tapi kita belum melihat itu secara fisik, secara lahiriah, tapi ada Allah sedang melakukan prosesnya. Untuk orang-orang Israel, untuk umat-umat pilihan Tuhan, itu menunjukkan bahwa Allah sedang berada di tengah-tengah mereka. Ada Allah sedang bekerja membuat sehingga jiwa dan roh mereka, hati mereka seharusnya lega. Mereka harus menyaksikan bahwa ada kuasa Allah yang hadir untuk mengeluarkan kami dari dunia yang fana ini. Itu maunya ada dalam lewat kejadian ini. Maka saudara kekasih dalam nama Tuhan, waktu nyamuk-nyamuk ini, apa tongkatmu tuh Harun, kata firman Allah, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu kepada debu tanah. Jadi begitu tongkat itu semua debu tanah menjadi nyamuk, saudara. Coba bayangkan saudara, ditanam semua debu tanah menjadi nyamuk yang berkeriapan di manusia, di binatang, di mana-mana, saudara. Tidak dijelaskan di sini apakah membawa penyakit yang menakutkan, tapi keadaan ini membuat satu kengerian bagi kehidupan manusia dan juga ternak. Maka yang tampil adalah ahli-ahli nujum. Jalan keluar, maka Firaun mencoba memanggil pemantra-pemantranya, membuat satu jalan keluar, membuat satu solusi melalui dukun-dukun mereka. Dia tampilkan, coba buat seperti yang dibuat oleh Harun. Dicoba oleh ahli-ahli nujum, ahli-ahli mantra. Mereka juga punya tongkat, tapi dikala tongkatnya seperti yang dibuat oleh Harun, gak ada terjadi apa-apa. Maka Musa pun semakin kerasa melihat ini. Musa pun semakin yakin bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Sebab apa? Ahli-ahli mantra gak bisa. Kekuatan manusia gak bisa, kekuatan dunia gak bisa. Jadi Musa membuat renungan dalam kehidupan. Oh, ini pasti perbuatan dunianya mengharapkan kepada mantra, kekuatan manusia, tapi Musa dia tetap berharap kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya. Maka kata firman Allah di sini, para ahli itu pun berbuat yang demikian dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Ada kegagalan di sini. Ada sesuatu yang mereka coba, manusia coba.
kekuatannya, kemampuannya. Dan ini yang terjadi. Saya katakan tadi, hal ini adalah membuat kita sadar, oh hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Hari penyelamatan itu sudah. Itu yang membuat kita bukan menangis karena gak makan, saya kira, dan gak nangis karena ketakutan, enggak. Kita menangis kalau Tuhan datang, adakah aku akankah kami berangkat? Sebab kita sadar di keadaan ini Tuhan sedang bekerja. Ada Allah sedang melakukan proses penyelamatan bagi umat-umat Allah, penyucian bagi hamba Allah, penyucian bagi gereja, pengudusan bagi umat-umat Tuhan. Siapa yang kudus tetaplah dia kudus. Siapa yang jahat tetaplah dia jahat. Keadaan ini tidak harus orang jadi bertobat, belum tentu. Yang keras hati tetap keras hati. Tapi yang sadar hidupnya disadarkan oleh kejadian ini boleh insaf dan datang kepada Tuhan. Maka di firman Allah ini kita menyaksikan kekuatan apapun yang dikerahkan manusia, kemampuan apapun dilakukan oleh manusia, gagal tanpa Tuhan yang berkehendak. Jadi kalau kehendak Allah itu terjadi, dia akan terjadi. Dan kalau kehendak Allah sudah akan dihalaukan, itu akan terhalau sesuai dengan waktunya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Maka ayat 9, lalu berkatalah para ahli-ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Tuhan. Ini yang luar biasa. Justru dukun-dukun itu berkata, inilah tangan Tuhan. Heran luar biasa. Orang Israel tidak ada menyebut inilah tangan Tuhan. Umat-umat Allah tidak berkata inilah tangan Tuhan. Tapi justru pemantra-pemantra itu, dukun-dukun di tanah Mesir itu menyadari inilah tangan Tuhan. Sama dengan waktu Kristus bangkit dari kuburannya, orang-orang serdadu berkata, oh inilah anak Allah yang kudus. Imam-imam kepala di rumah Tuhan justru dicuri murid-muridnya. Jadi saudara-saudaraku, inilah satu kesadaran yang natural, kesadaran yang muncul dengan spontan dari kehidupan manusia yang bejat sekalipun, ahli-ahli mantra sekalipun, tidak bisa dia menutup matanya, tidak bisa dia menutup perasaannya bahwa apa yang dilakukan oleh Allah ini adalah tangan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita pun saudara meyakini bahwa ini adalah tangan Tuhan. Kalau ini tangan Tuhan, kalau waktunya Tuhan mengulurkan tangannya akan terulur. Kalau waktunya Tuhan bertindak, biarlah dia bertindak. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikala terjadi situasi dan keadaan yang kita hadapi ini, kalau orang-orang pemantra-pemantra aja sadar ini adalah tangan Tuhan, apalagi kita umat Tuhan, umat Pentakosta terlebih. Saya kemarin di Jalan Amung hari Minggu, bersuka cita. Saya enggak, rupanya gereja-gereja lain pun di daerah itu sudah mengikuti cara kita berkumpul 3 keluarga 1 W itu, berkumpul 4 keluarga dalam 1 W itu. Mereka dikatakan, ya bisa kamu itu hamin wae lamar minggu katanya, kayak ada rasa. Kalau hanya sekedar tulisan diedarkan, kertas disebarkan, kayaknya mungkin kurang apa. Jadi kata di situ kesaksiannya, puji Tuhan. Sebab apa yang kita perbuat ini tetap mengadakan ibadah sedarurat apapun, ada rasa kita untuk berkata ini adalah tangan Tuhan, ini adalah kuasa Allah. Jangan kita menjadi terseret kepada walaupun debu-debu tanah ini ya, kedagingan, saya nggak bisa jabarkan dengan durasi waktu yang sangat singkat. Tapi debu-debu tanah ini bukan membuat jalan keluar, tapi akan menghantui kehidupan banyak manusia. Jadi kita nggak berharap kepada debu tanah, kita tak berharap kepada manusia, tapi kita melihat kepada bagaimana Allah bertindak. Dikala Kristus bertindak, umat Allah akan diselamatkan. Orang percaya akan dikuatkan dan diteguhkan. Nah, sekarang dikala firman Allah ini menyapa kita, apa yang harus kita perbuat? Dalam Efesus 6 dikatakan, hendaklah engkau kuat dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah engkau kuat. Musa dan Harun di sini semakin dikuatkan.
Musa dan Harun di sini semakin ditegur, walaupun caci maki datang kepada Musa dan Harun dari orang Israel, dari orang Mesir. Dia tertekan, terjepit. Tapi Musa tetap maju. Sampai kapan Tuhan? Berapa lama itulah akan terjadi? Berapa kali lagi Tuhan izinkan itu berlaku? Dan dia walaupun bolak-balik dia ke istana Firaun, walaupun kali dia sampai dicemo, tapi dia perintah Tuhan pergi, dia tetap pergi. Kira kalau kita manusia 3 kali aja kita ditolak dalam satu tempat, kita untuk keempat kalinya sorry dulu lah. Tapi Musa enggak. Kali Tuhan berfirman dia akan tetap. Saya kira semakin 6 kali dia pergi ke Firaun, semakin memuakkan kepada Firaun, menjijikkan. Mungkin itu perhitungan kita. Tapi enggak Tuhan. Karena apa? Karena ada Allah yang melakukan perkara yang besar. Maka di dalam satu kitab Nabi berkata, bukan kuatku, atau Hosea atau Obadjah, bukan kuatku, bukan gagahku, tapi roh Allah. Bukan kuat dan bukan gagahku. Anak-anak sekolah minggu nyanyi itu, bukan kuat, bukan gagah. Tapi kita orang percaya, kita hamba Tuhan, tidak melihat itu. Berarti betapa sesatnya kita. Tapi Musa, bukan kuatku, bukan gagahku, melainkan rohmu ya Tuhan. Itu yang mau kita buat hari ini. Roh Allah itu bukan bekerjanya dalam ibadah yang besar. Roh Allah itu bekerja di pribadi kita. Itulah untungnya kita punya Kristus yang mengirim roh Allah. Roh penolong dia, roh pemimpin dia, roh penghibur dia, roh pendoa dia. Kita nggak tahu berdoa, tapi roh itu ada. Dia hadir, penolong yang sangat luar biasa. Orang Mesir aja, dukun di Mesir aja sadar melihat ada tangan Allah sedang hadir. Apalagi kita umat Tuhan. Katakanlah ini tangan Tuhan sedang teracung di atas muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menunjukkan keselamatan kita sudah dekat. Hari kedatangan Tuhan kedua kalinya sudah dekat. Kalau gak ada ini daging, berarti sama kita dengan orang-orang lain. Saya jalan lagi di daerah Sudamulia semalam. Di umat Pentakosta nggak ada ibadah minggunya. Sebelah rumahnya orang tidak Pentakosta, mereka beribadah, kan terbalik. Nangis. Ngeri perasaanku mendengarkan. Ini Pentakosta. Saya mau pastikan kalian ibadah minggu. Kalian ada ibadah minggu? Tidak aman. Tapi orang sebelah ini tetap mereka beribadah minggu. Kan terbalik zaman kita. Untuk apa kita berkor-kor, kita Pentakosta, kita umat Tuhan. Tapi dalam realisasi, kan terbalik ini. Justru orang dukun berkata ini ada tangan Allah. Kemana Israel? Kemana umat Allah? Maka Musa mulai merenung. Musa mulai sadar, inilah tangan Allah benar. Inilah kuasa Tuhan. Maka apapun yang terjadi, kapan Tuhan menyatakan penyelamatan itu, Musa siap menunggunya. Puji Tuhan, haleluya. Demikian juga kita umat Allah. Kapan Tuhan? Waktunya Tuhan. Kita izinkan waktu itu, kita tunggu waktunya Tuhan melakukan perkara besar. Maka kita siap. Satu ayat firman Allah dalam kitab Keluaran juga. Jehovah yang berperang melawan musuhmu, asal engkau tentram. Jehovah do marporak kumokopamu, asal mahohopamu. Ada syaratnya, hohom berdoa, hohom bersekutu. Jauh berkor-kor ikuti berita-berita, ikut kita nimbrung di berita-berita dunia, gak ada artinya juga. Yang berarti adalah kalau kita diam, kalau kita tertentram, tertunduk di bawah kaki Tuhan, dia akan berperang membela kita. Dia akan maju untuk menguatkan kita. Percayalah kepada Allah. Yunus dari perut ikan itu dia menangis. Dari lembah kematian aku berseru-seru ya Tuhan. Di satu posisi yang tidak.
di satu keadaan yang sangat terdesak. Tapi dari perut ikan itu dia berdoa, dari lembah kematian aku berseru-seru, ya Allah, Engkau mendengarkan aku. Puji Tuhan, haleluya. Yunus sadar keadaan itu menyadarkan dosanya. Yunus sadar situasi itu menginsapkan dia dari kesalahannya. Maka dia bercerit, ya Allah tolonglah aku. Dan dia katakan dalam nyanyiannya, dari dunia orang mati, dari lembah kekelaman aku mencerit berseru, Engkau mendengarkan aku. Ada pembebasan, ada kelegaan bagi Yunus. Walaupun dalam keadaan situasi terjepit, terkurung di perut ikan, dia terdesak oleh keadaan dan situasi yang tidak nyaman. Tapi dia tetap berseru, Allahku, Tuhanku, tolonglah aku. Maka Allah Jehovah menolong dia dan tidak memperhitungkan pelanggaran dan kesalahannya. Kita pun hari ini, dikala kita datang sujud menyembah Kristus di bawah kaki salib Kristus Tuhan, hati lega akan kita alami. Rasa tenang, rasa tentram. Dia akan memberikan kelegaan, kekuatan bagi kita. Ayat firman Allah menutup khotbah ini berkata, marilah kepadaku hai yang berbeban. Itu ayat yang sangat familiar. Marilah. Tapi saat inilah waktunya. Inilah saatnya. Marilah kepadaku hai yang berbeban berat, yang letih lesu, yang resah hidupmu, kacau pikiran, tidak ada ketenangan, ada was-was kemana hidup besok, kemana ekonomi besok, kemana makan besok banyak. Maka kita perlu datang pada Tuhan. Dia adalah pembela, di dalam Dia ada ketentraman jiwa kita. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Bagi yang bisa berlutut di rumah, bisa berlutut. Kita akan menyembah Allah, memuji Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Bagi dalam keadaan yang bisa berlutut, sekala boleh berlutut menyembah Tuhan. Bagi yang duduk dengan kudus, boleh datang juga dalam keadaan duduk menyembah dan memuji Allah. Bagi kita berdiri menyembah Allah kita. Sembah kita pada Allah. Seru kita kepada Tuhan. Dia ada. Dia hadir di setiap musim hidup kita, di setiap detik langkah kita. Yakinkan, percaya Dia ada di setiap musim perjalanan kita, yang menunjukkan Maranatha, Tuhan segera akan datang. Keselamatan kita sudah di ambang pintu. Katakanlah, ini tangan Tuhan, ini tangan Allah menyelamatkan kita. Engkau ada bersamaku. Sekali lagi dari awal, Engkau ada. Ulurkan tangan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri.
hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Jehovah. Allah, kami puja, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu buat segala kemurahan Tuhan yang menyertai kami, pembelaan-Mu yang membela kami senantiasa di situasi dan keadaan apapun. Kami lihat Engkau hadir di hidup kami. Kami lihat Engkau menjamah kami. Kami rasakan Engkau memelihara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu ya Allah. Keagungan hanya bagi-Mu. Terima kasih kami yang tiada terhingga. Kami ucapkan syukur kepada Allah. Pujian kami bagi Tuhan, pujian syukur kami bagi hadapan hadirat Allah. Hajat syukur kami persembahkan. Terima kasih kami padamu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah Engkau, agunglah nama-Mu. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu ada menyertai kami. Inilah kami domba-domba-Mu, umat-umat Allah yang ada di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kami rindukan tangan Allah, kami rindukan kuasa Tuhan. Engkau sedang menunjukkan tangan-Mu yang kuasa untuk membawa kami keluar daripada perbudakan, daripada dunia yang fana. Bahwa tanda-tanda pembebasan telah nyata, tanda-tanda keselamatan sudah nyata. Engkau sedang bekerja, Engkau sedang melakukan perkara besar untuk keselamatan umat-umat Tuhan. Maka kami disadarkan, kami diinsafkan, kami dijagakan, supaya kami melihat tangan Allah yang Maha Kuasa, tangan Kristus yang ajaib sedang melakukan proses pembebasan sedang terjadi, penyelamatan sedang berlaku. Nabi kamu jasas, Nabi bayar jasas kain, mereka bayar jasas Kristus Tuhan. Bapa yang kudus, Allah yang Maha Mulia, kuasa-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu Engkau proklamirkan. Maka mata kami tertuju kepada Tuhan, mata rohani kami melihat kepada Allah. Tangan Tuhan teracung, tangan Allah sedang bekerja untuk pembebasan kami, keselamatan kami. Hari Tuhan sudah dekat, kedatangan Tuhan kedua kali sudah diambang pintu. Mari sadarkan kami, insafkan kami, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, sehingga kami sadar dan insaf. Hari inilah hari penyelamatan itu, hari inilah hari pembebasan itu. Maka kami akan berglori, berdiam diri di bawah kaki Tuhan, karena keselamatan kami sudah dekat. Prosesnya sedang Allah lakukan, prosesnya sedang Tuhan kerjakan. Terpujilah nama-Mu, agunglah nama-Mu Tuhan, mulialah Engkau Tuhan. Seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu di tengah sidang jemaat Gereja Pentakosta Indonesia, Engkau berikan keinsapan, kesadaran, sehingga kami boleh melihat tangan Tuhan, kuasa-Mu yang segerakan membebaskan kami memasuki pintu gerbang rumah Tuhan, memasuki Yerusalem yang baru, memasuki pertemuan di udara. Berlakulah kehendak-Mu Tuhan, berlakulah rancangan-Mu Tuhan, sehingga kami segera beroleh keselamatan. Pertemuan di udara tidak lama lagi, pertemuan yang abadi, pertemuan yang abadi, pertemuan yang kekal. Itu yang akan sedang terjadi bagi orang-orang pilihan Tuhan, umat-umat kepunyaan Allah. Terpuji-pujilah nama-Mu. Olehnya Tuhan, berilah kepada bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, pemuda remaja, semua umat-umat Tuhan yang Engkau percayakan dalam sidang jemaat-Mu Gereja Pentakosta Indonesia, di sidang Jalan Lili khususnya, di seluruh Indonesia umumnya. Engkau berikan Tuhan hati yang tergerak, hati yang sadar bahwa hari Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi, membuat kami boleh berdiam diri di bawah kaki salib Tuhan, menyembah Engkau yang kudus, memuji nama-Mu yang mulia, mengagungkan Engkau Allah, Tuhan yang perkasa, Allah yang ajaib. We can go Jesus Christ, my hobby Jesus Christ. Itu sebabnya kami sangat bersyukur, menyembah dan memuji nama-Mu. Peliharakanlah kami umat-Mu di tengah-tengah iman percaya kami berakar kuat dalam Tuhan, berdiri teguh dalam Kristus. Tidak akan goyah iman kami. Kami akan tetap melayani Tuhan, sebab persekutuan kami dengan Tuhan, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Apapun yang terjadi, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, tenteramkan hati umat-Mu, kaum bapak, kaum ibu, rumah tangga lepas rumah tangga, sehingga mereka tergerak hatinya, tergerak rohnya, datang di bawah kaki salib Tuhan. Maka Tuhan akan berperang melawan musuh-musuh kami. Engkau akan membuat kami tenteram,
tercukupkan, terpeliharakan. Hilang rasa takut kami, hilang rasa resah kami di bawah kaki salib Tuhan. Bawalah umatmu, bawalah dombamu, gerakan hatinya, gerakan rohnya. Tuntun Tuhan, sapa mereka, jamah mereka, jamah bapak kami, ibu kami, pemuda-pemudi, keluarga lepas keluarga. Sapa mereka Tuhan, sapa Bapak. Tegur mereka dengan kelembutan-Mu, bahwa mereka datang sujud menyembah Engkau, berdiam diri di kaki Tuhan, hanya berserah ke dalam tangan Allah. Kami akan merasa tenteram. My Jesus came, my Jesus came, by her virgin, my Jesus came, my Jesus came, Allah Maha Kudus, Tuhan menyertakan. Di rumah tangga jemaat-Mu, Kau hadir, membuat mereka damai, membuat mereka tenteram. Di hidup pribadi-pribadi umat-Mu, Kau hadir, menenteramkan jiwa kami, menenteramkan. Di keadaan ini pasti kuasa-Mu akan nyata, kasih-Mu akan, tangan Tuhan diacungkan, akan kami lihat itu perbuatan Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Jauhkan umat-Mu dari kuasa-kuasa penyakit, lindungi bungkus balut dalam darah. Kota kami, provinsi kami, negara kami, Tuhan, tolong ya Tuhan Yesus, tolong ya Bapak. Bila tangan Tuhan teracung, ada suasana akan tentram disediakan bagi kami. Bila Tuhan yang bertindak, ada suasana umat Israel akan dapat menyembah Engkau. Bila Tuhan yang melakukan, ada waktunya kami akan dapat berglori, bersorak-sorak, menyeberangi laut mati, menyeberangi sungai Jordan. Umat-Mu berglori. Akan ada waktunya. Lakukanlah itu Tuhan, untuk kami datang menyembah Engkau di gunung-Mu yang kudus, di gunung-Mu yang mulia. Prosesnya kami tunggu. Tuhan akan izinkan kami berjalan bersama umat-Mu, berglori, bernyanyi dengan umat-umat Allah sampai hari kedatangan Tuhan kedua kalinya. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati domba. Dimanapun di rumah tangga diadakan ibadah untuk pemujian, penyembah, berkatilah. Sesederhana apapun, sedarurat apapun, berkatilah Tuhan. Itulah yang dapat kami persembahkan, itulah yang dapat kami beri kepada Tuhan. Di suasana kami tak berdaya ini, di suasana kami terjepit ini, tapi Tuhan, kami tahu ada waktunya Tuhan nanti Engkau akan izinkan kami bersorak-sorak memuji. Cukupkan kebutuhan keperluan kami di keadaan ekonomi yang sangat memilukan ini, ekonomi yang sangat memprihatinkan sekali Tuhan. Tapi umat-umat Allah tidak pernah kekurangan yang baik. Walau singa-singa kelaparan, firman-Mu, anak-anak orang benar tidak pernah kekurangan yang baik, kata Tuhan. Genapi itu Tuhan bagi rumah tangga coba. Tidak pernah kami kekurangan hal yang baik, karena ada tangan Tuhan memelihara. Cukupkan kebutuhan kami, cukupkan juga kebutuhan pribadi-pribadi. Berkati ekonomi keuangan kami di tengah keadaan yang sangat susah sulit. Hanya kepada Tuhan kami berserah. Ulurkan tangan-Mu. 2 roti, 2 ikan itu ada di tangan-Mu. 5 roti itu ada di tangan-Mu, ada di tangan Tuhan itu. Berikan itu kepada kami umat-Mu Bapa. Pecah-pecahkan itu kepada kami Bapa. 2 ikan, 5 roti di tangan Allah tersedia untuk kecukupan kami dalam Yesus. Kami akan lihat tangan Allah yang membawa kami menjadi pemenang. Selain di dekat-Mu Tuhan, Jesus Christ, my Jesus Christ, tiada yang dapat membuatku tenang.
dekatmu Tuhan, tiada yang dapat membuatku tenang di luar hubunganmu Tuhan. Tiada yang sanggup menyelamatkan. Dari awal selain selain di dekatmu Tuhan, tiada yang dapat membuatku tenang di luar naunganmu Tuhan. Tiada yang sanggup menyelamatkan, hanya perlindunganku di segala keadaan. Hanya Engkau, hanya berdoa kita. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Allah Bapa dalam surga, anugerah Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai menjaga kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kita tutup satu pujian, kita mau. Saudara dengarlah sangkakala, tahun pembebasan, tahun penyelamat.
kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan Yesus Kristus malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.